Serat Darmo Gandul merupakan kitab yang cukup dikenal dalam kesusastraan Jawa. Tidak sedikit yang menggunakannya sebagai bahan studi sejarah, terutama terkait keruntuhan Majapahit. Serat Darmo Gandul merupakan serat yang berisi cerita-cerita dialog antara tokoh-tokoh pada zaman dulu kala di Indonesia. Dalam serat ini pula didapatkan cerita berubahnya keyakinan Prabu Brawijaya dari Buddha beralih ke agama Islam. Tetapi karena Serat Darmo Gandul dinilai banyak pihak sebagai naskah yang bermuatan penghinaan terhadap Islam, maka serat tersebut dilarang beredar. Tapi kini kita bisa menemukan Serat Darmo Gandul di banyak blog baik dalam naskah bahasa Jawa maupun terjemahnya. Serat Darmo Gandul merupakan kitab kontroversial yang mengambil ide cerita dari Serat Babat Kediri, meskipun hasil plagiasi dari Babat Kediri. Namun Serat Darmo Gandul tampaknya ditulis berdasarkan motif tertentu, yaitu keberpihakan pengarangnya terhadap pemerintah kolonialis Belanda dan kecenderungan terhadap keberadaan misi Kristen di tanah Jawa. Unsur Kristen dalam serat ini boleh dikatakan dominan, dengan menggunakan simbol wit kawero atau pohon pengetahuan dan berbagai cerita yang berasal dari Bibel atau Alkitab. Serat Babat Kediri ditulis berdasarkan perintah Belanda, sedangkan Serat Darmo Gandul menunjukkan wujud apresiasi yang baik terhadap Belanda, bukan dalam pandangan sebagai musuh atau penjajah, namun justru sebagai kawan. Mengingat pengarang Darmo Gandul tidak jelas identitasnya, maka kemiripannya dengan Babat Kediri ini jelas menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Dapat diduga bahwa Babat Kediri yang ditulis atas perintah dari Belanda kemudian dimanfaatkan untuk membuat Serat Darmo Gandul dengan tujuan memarjinalkan ajaran Islam dan sekaligus manipulasi sejarah Islam. Secara umum, buku Darmo Gandul banyak memiliki kesalahan data dalam mengungkapkan fakta sejarah. Oleh karena itu, sulit dipastikan bahwa buku tersebut benar-benar ditulis pada masa peralihan antara keruntuhan Majapahit dan berdirinya Demak. Bukti lebih kuat justru menekankan bahwa buku tersebut ditulis di era belakangan pasca penjajahan bangsa Eropa di bumi Nusantara. Oleh karena itu, cerita sejarah dalam serat tersebut boleh diabaikan dari kedudukannya sebagai sebuah fakta. Buku Darmo Gandul merupakan tulisan yang sebagian besar mengisahkan tentang keruntuhan kerajaan Majapahit dan berdirinya Kesultanan Demak. Dalam versi Darmo Gandul, Majapahit runtuh akibat serangan dari Adipati Demak yang bernama Raden Fata. Sebenarnya Raden Fata masih merupakan putra Brawijaya, Raja Majapahit terakhir, dengan seorang putri dari Cina. Namun menurut buku Darmo Gandul, para ulama yang dipimpin Sunan Giri dan Sunan Bonang yang tergabung dalam Majelis Dakwah Wali Songo memprovokasi Raden Fata agar merebut tahta kerajaan dari ayahnya yang masih kafir karena memeluk agama Buddha. Bujukan para wali berhasil sehingga pada akhirnya Majapahit dapat dibumi hanguskan dan Prabu Brawijaya berhasil meloloskan diri. Buku Darmo Gandul juga mengupas tentang budi buruk para ulama yang oleh Prabu Brawijaya diberi kebebasan untuk berdakwah di wilayah Majapahit. Namun pada saat Islam telah menjadi besar, mereka berbalik melawan Majapahit dan melupakan budi baik sang Raja Brawijaya. Hal ini ditujukan dengan ekspresi penulis Darmo Gandul ketika mengartikan wali adalah walian atau kebalikan. Artinya diberi kebaikan malah membalas dengan keburukan. Darmo Gandul di telinga orang Jawa pun hal itu terdengar lucu, tapi buku ini Serat Darmo Gandul memang dimaksudkan sebagai ejekan yang lucu yang dikaitkan dengan hal porno. Judul buku fiksi yang mengisahkan masuknya Islam ke tanah Jawa dan runtuhnya kerajaan Majapahit ini juga menimbulkan gambaran yang tak jauh dari kelamin pria. Pada 1920-an, Darmo Gandul pernah diprotes masyarakat Islam dan Cina ketika pertama kali dimuat dalam bentuk almanak. Darmo Gandul yang ditulis dalam bahasa Jawa dan dalam bentuk sekar atau puisi Jawa itu memang mencemooh orang Cina, orang Arab, dan menyerang Islam. Siapa pengarang Darmo Gandul tak jelas. Pada terbitan Dahara Press memang disebutkan namanya Ki Kalam Wadi, tapi ini nama samaran. Kalam adalah pena, wadi berarti rahasia, yang artinya penulis yang merahasiakan namanya. Pengarang yang sesungguhnya mungkin Raden Budi Soekardi yang beberapa kali disebut oleh Ki Kalam Wadi, pencerita dalam buku itu, sebagai guru yang dapat dipercaya. Beberapa ahli juga tak berhasil menemukan nama dan identitas pengarangnya. Menurut Hari Suwarno dalam serat Darmo Gandul dan Suluk Gatoloco,
tentang Islam. Pengarangnya adalah Ronggo Warsito, sastrawan Jawa terkenal dari Keraton Surakarta, melalui Simu, Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Jogja. Buku itu ditulis pada zaman Kerajaan Surakarta antara tahun 1755 dan 1881. Tapi dokter yang disertasinya mengenai karya Ronggo Warsito Wirid Hidayat Jati itu tidak tahu persis siapa penulisnya. Selain itu, menurut Profesor Drewes, dalam bukunya yang berjudul The Struggle Between Javanese and Islam and Illustrated by the Sri Dharmogandul and Javanese Problems Dealing with Our Attribute or the Saint of Bonang, buku itu karangan seorang bangsawan tinggi di Kediri yang bersumber dari Babat Kediri yang ditulis sekitar 1870. Sementara itu, menurut Profesor Rasidi, dalam bukunya yang berjudul Islam dan Kebatinan, pengarang Dharmogandul adalah Suryonegoro putra Hamengkubuwono ke-7. Beliau yakin bahwa Dharmogandul ditulis pada zaman penjajahan Belanda, terbukti dari adanya beberapa kata Belanda seperti kela atau kelas dan puisi. Sebelum Darapres menerbitkannya pada tahun 1954, sekitar 30 tahun setelah heboh, penerbit buku-buku Jawa di Kediri yang ketika itu sangat terkenal, Tan Kosi, sudah menerbitkannya sebagai cetakan kedua. Sampai kini, buku itu hanya dikenal kalangan terbatas, generasi tua dan para ilmuwan yang khusus mempelajari literatur Jawa yang berkaitan dengan paham kebatinan. Dharmogandul memang pernah jadi salah satu acuan para penganut kepercayaan. Menurut tokoh kejawen almarhum Mr. Wongsonagaro, Dharmogandul kemudian tidak menjadi pedoman para penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi Dharmogandul sebenarnya mengenai penyebaran Islam di Jawa dari kawasan pesisir utara dan runtuhnya kerajaan Majapahit di pedalaman yang dituturkan secara fiktif. Pemahaman keagamaan di dalamnya merupakan cerminan pembenturan nilai serta datangnya agama baru, juga antara kerajaan pesisir yang Islam dengan kerajaan pedalaman yang masih Buddha Hindu. Orang Jawa ketika itu hanya menerima nilai Islam yang rada-rada cocok dengan paham lama yang mencampur adukan atau yang belakangan melahirkan paham kepercayaan sinkretis. Yang mengundang keresahan masyarakat Islam ialah penyajian pikiran-pikiran tentang seks dalam buku itu, yang dipakai sebagai usaha untuk meletakkan penafsiran materi ajaran Islam pada kedudukan pornografis yang tidak lepas dari kerangka pertentangan politik dan budaya antara kedua kerajaan itu, antara Jawa dan Islam. Semangat anti-Islam muncul akibat trauma keruntuhan Majapahit yang diserang oleh Raden Fata, putra Raja Majapahit Brawijaya V sendiri yang sebelumnya dianggap sebagai adipati di Demak. Raden Fata dinilai sebagai anak durhaka, apalagi ia sebenarnya bukan Jawa asli tapi lahir dari rahim ibundanya yang berdarah Cina, tepatnya Campa Kamboja. Sampai sekarang kambing hitam keruntuhan Majapahit adalah Raden Fata. Padahal menurut Tarjan Hadiwijaya dan Kamajaya dalam Serat Centini dituturkan dalam Bahasa Indonesia Jilid 1A, sesungguhnya Raden Fata hanyalah merebut kekuasaan Girindrawardana yang sebelumnya telah lebih dahulu memporak-parandakan Majapahit dari dalam. Dharmogandul juga melukiskan meski Brawijaya V akhirnya dibaiat sebagai muslim oleh Sunan Kalijaga, secara lahir batin banyak rakyat dipaksa masuk Islam. Ini tentu penilaian sepihak, sebab para wali di zaman lama ini dikenal sebagai penyebar Islam yang alkulturatif. Seperti digambarkan oleh Djoko Santoso dalam buku Unsur Religius dalam Sastra Jawa, meski dalam agama Buddha dan Hindu sudah berakar berabad-abad, orang Jawa menerima Islam dengan senang hati untuk memperkaya peradaban. Gara-gara protes masyarakat Islam, menurut Anung Tejo Wirawan, dosen sastra Jawa UGM yang meneliti Dharmogandul, buku yang kontroversial ini beberapa kali disunat oleh penerbitnya. Pada terbitan Darapres kali ini, misalnya pendapat bahwa babi dan anjing lebih baik dari kambing curian sudah dihapus. Begitu pula cara penghinaan dengan gaya Darwodoso terhadap Quran. Darwodoso atau plesetan adalah gaya bahasa dalam penulisan sastra maupun dalam bahasa lisan para pelawak Jawa, dengan mencari persamaan bunyi yang cenderung lucu dan porno. Dalam Dharmogandul edisi lama misalnya disebut syariat atau sarengat, artinya kalau sare atau tidur, anunya jengat atau ereksi. Beberapa kata dalam surah Al-Baqarah juga diplesetkannya. Misalnya huda dalam hudalil mutakin diartikan udo alias telanjang.
dan banyak lagi. Dalam penelitian itu, Anung menemukan hanya 10% isi buku itu yang menghina Islam atau porno. Sementara itu, menurut dosen sastra Jawa UGM yang lain, Dr. Kuntoro Wiryamartono, Darmo Gandul bukanlah sastra Jawa yang punya arus yang kuat. Karena itu, beberapa ilmuwan termasuk Simu kurang setuju buku itu dilarang beredar. Kalaupun diedarkan secara luas, penerbit hendaknya memberi pengantar dan catatan sehingga pembaca mengerti duduk soalnya. Namun bagi Farudin, ketua PP Muhammadiyah, betapapun yang 10% itu tetap berarti penghinaan. Mengapa Dahara Press berani menerbitkannya? Karena masyarakat kita sudah maju dan saya yakin umat Islam tidak tersinggung membaca Darmo Gandul yang hanya merupakan imajinasi pengarang itu. Pembaca memang diimbau oleh penerjemah yang tidak menyebutkan namanya agar kritis sehingga tidak gampang terpengaruh oleh isi buku ini. Profesor Haji Muhammad Rasidi, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, juga pernah menulis dan menerjemahkan Darmo Gandul yang banyak memuat pelecehan terhadap Islam. Dalam salah satu bait pangkurnya, serat ini menulis, akan tetapi bangsa Islam yang diperlakukan dengan baik, mereka membalas jahat. Ini adalah sesuai dengan zikir mereka. Mereka menyebut nama Allah, memang Allah, jahat. Hati orang Islam. Mereka halus dalam lahirnya saja. Dalam hakikatnya mereka itu terasa pahit dan asin. Ada lagi ungkapan dalam serat ini. Adapun orang yang menyebut nama Muhammad Rasulullah Nabi terakhir, ia sesungguhnya melakukan zikir salah. Muhammad artinya makam atau kubur. Rasulullah artinya rasa yang salah. Oleh karena itu, orang gila pagi sore berteriak-teriak, dadanya ditekan dan tangannya berbisik-bisik, kepala ditaruh di tanah berkali-kali. Semua makanan dicela, umpamanya masakan cacing, dendeng kucing, pindang kera, opor monyet, masakan ular sawah, sate rase atau luwak, masakan anak anjing, panggang babi atau rusa kodok dan tikus goreng. Makanan lintah yang belum dimasak, makanan unsur anjing kebiri, kare kucing besar, bistik gembluk atau babi hutan, semua itu dikatakan haram. Lebih-lebih jika mereka melihat anjing mereka punya diri, mereka pura-pura dirinya terlalu bersih. Saya mengira hal yang menyebabkan santri sangat benci kepada anjing, tidak sudi memegang badannya atau memakan dagingnya adalah mereka karena ia suka bersetubuh dengan anjing di waktu malam. Baginya ini adalah halal walaupun dengan tidak pakai nikah. Inilah sebabnya mereka tidak mau memakan anjing. Kalau bersetubuh dengan manusia tapi tidak dengan pengesahan hakim, tindakannya dinamakan makruh. Tapi kalau partnernya seekor anjing, tentu perkataan najis itu tidak ada lagi sebab kemanakah untuk mengesankan perkawinan dengan anjing. Berikut kalimat yang ada dalam kitab Darmo Gandul. Mencermati bahwa Babat Kediri merupakan produk dari proyek penjajah, maka tidak menutup kemungkinan bahwa serat Darmo Gandul adalah kelanjutan langkah Belanda dalam menjinakkan perlawanan Islam pada sekitar 1900-an. Politik Belanda banyak diarahkan untuk mengantisipasi kekuatan Islam yang dianggap berbahaya bagi pemerintah kolonial. Kebijakannya dilakukan dengan kristenisasi dan pemunculan apa yang disebut sebagai kaum adat. Kebijakan politik Belanda pasca 1850-an bukan sekedar bermotif ekonomi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa imperialisme Belanda adalah manifestasi idealisme yang bersifat politik agama. Antara misi Kristen dengan penjajahan Belanda memang satu paket, dan untuk melakukan pelemahan terhadap Islam yang saat itu begitu gigih melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, mengasuh dan membuat cerita-cerita negatif dan melecehkan adalah salah satu cara yang mereka gunakan. Tak tertutup kemungkinan mereka melakukan politik pecah belah, memukul dengan menggunakan tangan kelompok kebatinan yang memang sudah dari dulu menyimpang dendam dengan umat Islam akibat jatuhnya Majapahit ke tangan kerajaan Demak.